Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di atas segala limpahan rahmat, karunia, barakah serta taufiknya, yang mana kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan tapi berat dalam perkataan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, Khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali kepada kita semua, terutama diri Khatib sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Adapun judul tema khutbah kita pada kesempatan kali ini ialah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seruan dan ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan kebaikan serta meninggalkan perbuatan buruk dan perbuatan dosa, begitu sering kita dengar di telinga kita, baik itu melalui mimbar khutbah Jumat ini dan ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz kita, baik itu pengajian-pengajian dan wirid dan lain sebagainya. Sudah sangat sering kita dengar di telinga kita untuk ajakan dan seruan untuk bertakwa serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan serta meninggalkan perbuatan buruk dan dosa. Akan tetapi kemaksiatan, kemungkaran dan kejahatan masih saja kita temui, baik itu di dalam keluarga kita, masih kita jumpai yang namanya kemungkaran, kejahatan dan kemaksiatan, maupun di sekitar kita ataupun di daerah di mana kita tinggal. Bahkan mungkin
diri kita juga termasuk yang masih melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu. Allahu a'lam bishawab. Untuk itu, marilah kita introspeksi diri kita. Kita lihat kembali diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran itu? Kemudian apakah mata hati kita tertutup jika kita melihat kemaksiatan dan kemungkaran terjadi sehingga kita tidak peduli terhadap hal yang demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala telah secara jelas memerintahkan kepada kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara segolongan kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus terus berupaya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman." Hadis riwayat Muslim, rawahul Muslim. Artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Pertama kita jelaskan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya ialah kekuasaan. Kekuasaan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki. Dengan kekuasaan yang kita miliki, kita akan lebih mudah mencegah kemungkaran itu. Contohnya seorang wali kota, gubernur ataupun jorong. Jika melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan yang dia miliki itu. Kita ambil contoh seorang wali kota melihat masih ada siswi yang tidak memakai jilbab ataupun melepaskan jilbab di waktu jam sekolah. Maka dengan itu wali kota melihat kemungkaran tersebut, wali kota inilah harus bercepat tanggap untuk melarang dan mencegah bahwa siswi yang sekolah
baik itu SMP, SMA, SD, untuk memakai jilbabnya. Karena apa? Karena warga ataupun bisa dibilang bawahannya akan lebih mematuhi wali kotanya ataupun pemerintahnya, akan lebih mudah dipatuhi oleh warganya yang dilakukan, peraturan yang dilakukan oleh wali kota itu sendiri. Yang kedua, fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika kita tidak mampu dengan mempunyai kekuasaan, maka kita ubah dengan lisan, perkataan ataupun perkataan dan nasihat. Kita ambil contoh misalnya seorang ustadz, kiai, buya, ataupun yang lebih paham dengan agama, untuk menasihati apabila dia melihat orang yang berbuat mungkar ataupun orang yang tidak berada pada jalannya Allah, yang menentang ajaran Islam, untuk meluruskan kembali, mengingatkan kepada sesama muslim kita untuk selalu berada di jalan yang benar, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dengan inilah diperlukan yang namanya ustadz, buya, kiai untuk menasihati orang-orang yang berbuat mungkar itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbihi. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hati kita. Jadi kita ambil contoh misalnya kita melihat ibu-ibu di tepi jalan, kita sambil lewat, ibu ini tidak memakai jilbab. Jadi mungkin ada rasa segan atau gimana untuk mengatakan kepada ibu tersebut agar pakailah jilbabnya, Bu. Jadi mungkin ada rasa segan. Jadi cukup kita ubah dengan, jika kita tidak mampu dengan perkataan kita untuk mengatakan, Bu, pakailah jilbabnya, maka kita bisa mengubah kemungkaran itu, melihat itu dengan mengubahnya dengan hati kita. Kita doakan ibu tersebut untuk supaya diberikan hidayah, diberikan kesadaran, diberikan kesadaran untuk taubat kepada Allah dan kesadaran untuk memakai jilbab. Begitulah Bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengubah kemungkaran dengan hati inilah selemah-lemahnya iman. Jika tidak mampu dengan kekuasaan, ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka ubahlah dengan hati kita, dengan mendoakan orang tersebut agar sadar dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya seorang bapak kepada istri, istri kepada anak. Misalnya ibu menyuruh anaknya untuk pergi ke masjid, kemudian ibunya menyuruh doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Tanpa kita sadari itu, kita sudah melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus kita tegakkan dalam kehidupan kita, harus kita lakukan, harus kita cegah kemungkaran itu. Mulailah amar ma'ruf nahi munkar ini, kita bisa memulainya dari hal terkecil. Misalnya dari keluarga kita dulu. Sudah keluarga, baru bisa kepada tetangga kita, pemilik kita, kemudian baru ke masyarakat luas. Inilah sangat penting yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini. Jika kita melihat kemungkaran, kita diam, kemudian kita berdoa, Allah tidak akan mengabulkan doa kita itu.
Kalau kita melihat kemungkar, kalau kita diam melihat kemungkaran yang terjadi, baik itu di sekitar kita. Jika tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, agama Islam sudah mungkin hancur dahulu. Tapi disinilah Rasulullah kita Muhammad SAW suri tauladan kita yang patut kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya sifat Rasul itu siddiq, amanah, taflik, fatonah. Rasulullah menegakkan dahulu pada zaman Rasulullah amar ma'ruf nahi munkar ini. Begitulah sehingga Rasulullah bisa membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang saat sekarang kita rasakan ini. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam untuk bisa yang namanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Mudah-mudahan kita selalu termasuk orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Ketika kita melihat kemungkaran, kita langsung berperan aktif untuk mencegah kemungkaran itu. Demikianlah saudara-saudaraku, bapak-bapak, saudara-saudaraku, khutbah kita yang amat singkat dan sederhana ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat menegakkan yang namanya, menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga kita. Rasulullah SAW berdakwah dimulai dari dirinya dulu. Ibda bin nafsi, mulailah dari diri sendiri, kemudian Rasulullah dakwah kepada istri dan anaknya, kemudian kerabat dekatnya, barulah masyarakat luas. Begitulah Rasulullah SAW bersabda. Itulah yang kita patut kita contoh Rasulullah SAW. Qulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.